Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman dari MIPA 5. Kali ini saya bakal membahas dan menjelaskan sejarah dan bagaimana terbentuknya organisasi Pramuka. Dikenal sebagai pemrakarsa gerakan Pramuka Dunia atau biasa kita sebut Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Pada saat itu Baden-Powell masih menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Dan dia mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey yang tujuan awalnya adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan pemuda pada masa itu. Tahun 1908, Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul Scouting for Boys, yang ditunjukkan untuk anak laki-laki usia penggalang atau Boy Scouts, yang isinya tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Nah, buku ini juga adalah buku adaptasi langsung dari buku panduan militer Inggris yang bernama Aids to Scouting, yang isinya tentang bagaimana cara militer bertahan hidup di alam. Sejak peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal gerakan kepramukaan, sehingga banyak orang yang membuat organisasi kepramukaan, dan pramuka terkenal bukan hanya di Inggris tapi di negara-negara lainnya. Tahun 1912, muncul organisasi pramuka yang bernama Girls Guides, yang diciptakan atau dibuat oleh adiknya Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Dan setelah Agnes Baden-Powell diteruskan lagi oleh istrinya Baden-Powell, yaitu Olive Baden-Powell. Nah, hingga sekarang pramuka bukan hanya didominasi lelaki tapi juga dengan perempuan. 30-8 Juli tahun 1920. Untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia yang pertama. Diadakannya itu di Olympia Hall, London, Inggris, yang dihadiri oleh 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Dalam acara ini juga, Baden-Powell dinobatkan menjadi Chief Scout of the World, atau yang biasa kita sebut Bapak Pandu Sedunia. Tahun 1922, Baden-Powell membuat buku lagi yang berjudul Referring to Success, atau Penjelajah Menuju Sukses. Buku inilah yang kian menjadi atau menginspirasi gerakan kepramukaan di dunia pada saat itu. Itu tadi adalah bagaimana terbentuknya organisasi pramuka di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Gerakan kepramukaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah dibentuknya Netherlands Padvinders Organisatie yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indies Padvinders Vereniging. Istilah Padvinders digunakan untuk organisasi pramuka yang berada di negeri Belanda. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia yang bernama Javanese Padvinders Organisatie, yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Tahun 1928, gerakan Padvinders dilarang oleh Belanda karena Belanda khawatir dengan gerakan-gerakan nasionalisme yang berada di Indonesia. Sehingga pada waktu itu tercetuslah istilah baru, yaitu pandu atau kepanduan sebagai pengganti Padvinders oleh Haji Agus Salim, dan beliau pun dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia. Untuk mempererat hubungan antara Pandu Indonesia, dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh organisasi Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antara Pandu, BPPKI mengadakan perkemahan Kepanduan Indonesia Umum
yang disingkat Perkino pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah proklamasi pada tahun 1945, dibentuklah Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Lalu diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dan menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui Keputusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Tetapi keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukanlah satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada awal tahun 60-an ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang seluruhnya bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) bagi anggota pandu pria, serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk Kepanduan Putri Indonesia. 14 Agustus 1961 adalah hari bersejarah bagi Pramuka Indonesia. Pemerintah mengumumkan lahirnya organisasi bernama Gerakan Pramuka Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi ketua Kuartir Nasional pertama. Sejak saat itu beliau dijuluki sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Saat pasca proklamasi atau masa Orde Baru, saat pemerintahan Presiden Soeharto, gerakan pramuka berkembang pesat karena Presiden Soeharto sendiri itu menggemari atau menyukai gerakan pramuka. Dan gerakan pramuka pun dijadikan ekstrakurikuler di jenjang sekolah dasar. Namun pada akhir Orde Baru, sekitar akhir tahun 1990-an, masa Orde Baru mendapatkan tanggapan negatif atau kurang baik dari masyarakat Indonesia dan pramuka pun menerima dampaknya, yaitu mulai dipandang sebelah mata dan mulai terlupakan. Hingga akhirnya pada masa reformasi, Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan gerakan intern besar-besaran bagi gerakan pramuka, yaitu program revitalisasi gerakan pramuka pada tahun 2006. Program ini merupakan pembenahan yang sangat besar bagi gerakan pramuka. Dan pada saat itu, pada akhirnya pramuka dari Sabang sampai Merauke itu mulai bangkit kembali, terpicu lagi semangatnya dan banyak orang yang mulai menggemari kembali pramuka dan pramuka pun mulai bangkit kembali. Kemudian pada tahun 2010, masih di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahirlah UU Gerakan Pramuka. Ini adalah pelindungan hukum yang sangat kuat bagi organisasi pramuka karena dengan lahirnya UU Gerakan Pramuka, maka dari itu organisasi pramuka di Indonesia ini sudah semakin kuat karena tidak setiap organisasi memiliki undang-undangnya sendiri. Lalu kemudian puncaknya pada tahun 2013, kepramukaan ini ditetapkan sebagai ekstrakurikuler wajib di jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Oke, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Nur Rahman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.